Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Xiuyan memikirkannya dengan hati-hati. Akhirnya tahap pemurnian ketiga berhasil saat ini. Sehingga pil obat yang dimurnikan telah mencapai kuaisi tingkat dewa. Namun Xiuyan juga terus berkonsentrasi untuk melakukan pemurnian selanjutnya. Sekarang Xiuyan lebih berhati-hati dalam setiap pemurnian dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Tapi saat tanda darah kelima muncul pada lapisan pil obat mujarab ini, seluruh tubuh pil obat mujarab berubah menjadi transparan dengan lapisan energi berwarna merah dan terus melekat pada pil obat mujarab tersebut, yang menunjukkan kualitas pil obat ini telah benar-benar mencapai tingkat dewa. Meski begitu, masih ada 4 tahap pemurnian lagi untuk benar-benar menyempurnakan pemurnian pil obat ini. Namun dalam pemurnian pil obat mujarab, tahap kelima ini sebenarnya telah melebihi kemampuan Xiuyan dalam memurnikan pil obat tingkat dewa. Sehingga dalam setiap pemurnian yang dilakukan Xiuyan, tingkat kesulitannya terus meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi tidak peduli seberapa Xiuyan berhati-hati dalam pemurnian kali ini, kemungkinan kegagalannya juga sangat tinggi. Dan Xiuyan juga sudah sangat menyadari hal ini. Namun Xiuyan tetap tidak memilih untuk mundur sekarang, dan alasan utama mengapa Xiuyan bersikeras Xiuyan dalam pemurnian obat, karena dia memiliki keinginan kuat untuk berhasil menyempurnakan pil obat ini, sehingga kemampuan dalam alkimianya juga sangat meningkat. Di samping itu, jika Xiuyan berhasil menyempurnakan ramuan ini, sosok dalam dewa kekacauan lainnya juga tidak akan berani meremehkan Xiuyan. Setidaknya kepercayaan dari nomor 5 juga akan meningkat. Karena meskipun semua sosok alam dewa kekacauan menggunakan nama kode mereka sendiri, tapi sebenarnya mereka semua memiliki identitas berbeda di dalamnya, dan Xiuyan juga bisa menebak bahwa nomor 7 dan 8 mereka berdua lebih seperti seorang pengusaha. Karena nomor 8 sangat berbakat dalam menempa senjata dan aspek lainnya, sampai sekarang Xiuyan menerima beberapa pesanan untuk memurnikan pil obat mujarab. Jadi identitas Xiuyan ada di dalamnya. Tentu saja Xiuyan adalah seorang alkemis. Adapun tingkat alkemis, apa Xiuyan sekarang? Xiuyan tidak terlalu peduli. Jelas Xiuyan hanya ingin melihat isi pil obat yang dipesan ini. Jika Xiuyan bisa menyempurnakan semuanya dan tingkat keberhasilannya juga semakin tinggi, maka Xiuyan secara alami akan dapat berbicara lebih banyak lagi dan mendapatkan lebih banyak bantuan dari alam dewa kekacauan. Memikirkan hal ini, Xiuyan menjadi lebih bersemangat. Pada saat yang sama, di dalam nyala api kuali obat, pil obat mujarab tersebut juga memancarkan kilauan seperti kaca. Dan sekarang setelah bergetar dalam nyala api, tanda darah pada lapisan ke-6 juga perlahan muncul. Melihat itu, Xiuyan juga sangat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membungkus pil obat mujarab dalam nyala api, sehingga pil obat mujarab tersebut menjadi jauh lebih stabil. Segera Xiuyan menggertakkan giginya dan terus melakukan pemurnian tahap ke-7 dengan penuh perhatian. Sehingga pemurnian tahap ke-7 juga berhasil kembali dan ada tanda darah ke-7 muncul di lapisan pil obat mujarab. Namun pil obat mujarab ini tidak hanya dikelilingi oleh lapisan energi. Tiba-tiba terdengar suara raungan yang bergema yang menunjukkan pil obat ini tingkat dewa ini telah memiliki spiritualitasnya sendiri saat ini. Sehingga dia berjuang dan keras menolak kendali Xiuyan. Jadi sambil meraung pil obat ini, ingin melepaskan diri dari kuali obat. Namun Xiuyan melihat pemandangan itu, dia juga segera menekannya dengan kendali nyala api di atas pil obat mujarab tersebut dengan paksa. Kemudian dengan cepat, Xiuyan melakukan pemurnian tahap ke-8. Namun saat tanda darah ke-8 muncul pada pil obat mujarab, tiba-tiba kuali obat bergetar lebih hebat, karena pil obat terus berputar dengan liar. Kemudian dia tiba-tiba keluar dari kuali obat. Tetapi dia tidak memilih untuk melarikan diri pada saat keluar. Sebaliknya, dia bergegas ke arah Xiuyan dengan ganas.
Bahkan pada saat dia semakin dekat dengan Xiaoyan, tiba-tiba terdengar raungan naga yang sangat keras. Dan dalam sekejap, sebuah bayangan cakar naga menyapu dan ganas ke arah Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan melihat pemandangan itu, dia juga sangat tercengang. Karena meskipun Xiaoyan tahu bahwa pil obat mujarab ini telah memiliki kekuatan spiritualnya sendiri, tapi Xiaoyan tidak menyangka pil obat ini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Pada saat cakar naga itu semakin dekat, tiba-tiba avatar dewa asli muncul dari bayangan Xiaoyan. Kemudian dia langsung meninju cakar naga tersebut dengan keras. Tuar! Di bawah ledakan tinju avatar dewa asli, cakar naga langsung runtuh seketika. Sehingga pil obat tersebut segera berbalik dan ingin melarikan diri. Melihat itu, dengan cepat Xiaoyan berdiri, kemudian langsung bergerak. Jadi meskipun kecepatan pil obat mujarab ini sangat cepat, tapi di bawah kekuatan guntur ekstrim, kecepatan Xiaoyan jauh lebih cepat daripada pil obat mujarab tersebut. Sehingga sebelum dia bisa keluar dari dalam kompas, Xiaoyan langsung menangkapnya dengan telapak tangannya. Jadi tidak peduli seberapa keras pil obat mujarab ini, berjuang untuk melarikan diri, dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Bagaimanapun, bagi Xiaoyan hanya tinggal selangkah lagi untuk pemurnian terakhir, sehingga obat mujarab ini berhasil dimurnikan sepenuhnya. Namun, tapi sebelum itu, Xiaoyan juga harus menemukan cara untuk menekan kegelisahan pada obat mujarab ini terlebih dahulu. Jadi setelah Xiaoyan mengambil pil obat mujarab itu, dia segera duduk bersila lagi. Namun Xiaoyan tidak berencana menggunakan kuali obat kali ini. Karena dengan cara ini, dia akan memiliki kemampuan mengendalikan nyala api yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, tingkat kesulitan dalam pemurnian kali ini telah mencapai tingkat kesulitan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Segera Xiaoyan memperhatikan pil obat mujarab di tangannya, karena dia harus menyelesaikan pemurnian tahap ke-9. Namun langkah seperti itu sangat beresiko karena tidak stabil jika dia menggunakan kuali obat. Jadi Xiaoyan harus menggunakan nyala api sebagai pengganti kuali obat. Tapi dalam proses pemurnian ini, persyaratannya juga sangat ketat. Karena tidak hanya kekuatan fisik Xiaoyan juga sangat kuat, kekuatan jiwa Xiaoyan juga harus mencapai level yang sangat tinggi. Tapi sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan pil obat mujarab ini. Segera kekuatan jiwa alam Xiaoyan langsung melonjak membungkus pil obat di dalamnya. Karena ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan dalam metode ini yang membuat Xiaoyan merasa kekuatan jiwanya kelelahan. Tapi untungnya, Xiaoyan mendapat berkah dari 3 hati api abadi, sehingga dalam pemurnian tahap terakhir, setidaknya dapat diselesaikan dalam sekejap. Pada saat yang sama, pil obat mujarab itu masih berjuang keras di telapak tangan Xiaoyan. Namun perjuangan semacam ini langsung ditekan secara paksa oleh Xiaoyan. Sehingga pemurnian tahap ke-9 segera dimulai. Pada saat ini, setetes cairan spiritual murni yang berwarna emas gelap yang terdiri dari darah binatang buas terakhir dan bahan lainnya segera membungkus pil obat mujarab di telapak tangan Xiaoyan yang gelisah. Tapi pil obat mujarab terus mencoba melarikan diri. Namun 3 nyala api yang berbeda terus mengelilinginya. Namun suhu nyala api juga dikontrol dalam kisaran yang paling masuk akal. Sehingga identitas nyala api dapat distabilkan pada tingkat yang paling lunak dan kaku. Tapi sedikit lebih kuat dari pemurnian biasanya. Jadi meskipun ada kemungkinan gagal dan sedikit lebih lemah, tapi mungkin juga tidak. Sehingga dapat menekan khasiat obat yang kuat dari pil obat mujarab tersebut. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah 3 hati api yang kuat, ditambah dengan integrasi kekuatan abadi Xiaoyan. Sekarang kekuatan 3 hati api sudah terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini, pil obat mujarab tersebut ditutupi lapisan berwarna coklat darah. Kemudian Xiaoyan melihat lapisan coklat darah itu dengan mata serius. Namun tiba-tiba terdengar suara klik yang tajam yang membuat Xiaoyan terkejut saat mendengar suara itu.
Karena meskipun Xiaoyan masih memiliki energi untuk memperbaikinya sekarang, tetapi kedua set bahan obat tersebut telah digunakan, sehingga Xiaoyan tidak memiliki peluang untuk memurnikannya lagi. Jadi Zhonggu dan Jin Doming yang melihat pemandangan itu, tatapan mereka terkunci pada pil obat di telapak tangan Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka berdua belum pernah melihat seseorang memurnikan pil obat mujarab seperti itu sebelumnya. Bahkan Zhonggu yang seorang alkemis belum pernah melihat seseorang memurnikan pil obat mujarab tanpa menggunakan kuali obat. Gila! Orang ini masih bisa mengendalikan nyala api ke tingkat yang mengerikan dengan stabil. Apakah mungkin orang ini adalah dewa alkemis legendaris? Tidak, tidak. Saya juga pernah bertemu dengan seorang dewa alkemis sebelumnya. Meskipun saya tidak bisa memahaminya, tapi dari sudut pandang saya, dari metode pemurnian di antara keduanya sangat berbeda dengan jelas. Saya khawatir keterampilan alkimia orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimanapun, ini adalah pil obat mujarab tingkat dewa. Bahkan metode menggunakan nyala api 3 warna ini bahkan jauh lebih rumit lagi. Yonggu berkata pelan. Jelas, dia bahkan lebih terkesan dengan latar belakang Xiaoyan yang membuat perlawanan di hatinya setelah hilang sepenuhnya. Karena dia sekarang berpikir, lakukan saja apa yang Anda inginkan. Hanya dengan begitu Anda memiliki kesempatan untuk hidup. Pada saat ini, suara retakan kembali menyebar. Kemudian di bawah pengawasan 3 orang ini, tiba-tiba kilatan cahaya merah membumbung ke langit. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir semua orang di bintang atau kehampaan ini, separuh bintang bisa mencium aroma pil obat. Bagaimanapun, pil obat ajaib ini telah lahir. Meskipun saya tidak peduli apa efek pil obat mujarab ini, tetapi kualitasnya tidak dapat diukur di dunia kuno dewa iblis abadi ini. Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Segera Xiaoyan langsung menekan dampak energi dari pil obat mujarab ini. Namun tepat ketika cahaya merah darah yang menyebar padam, pil obat mujarab ini sekali lagi bergegas melarikan diri, sehingga mengejutkan Xiaoyan. Segera Xiaoyan juga langsung bergegas keluar. Dengan sangat cepat, Xiaoyan mengejar pil obat mujarab itu yang bergegas ke arah kehampaan. Namun tiba-tiba pil obat mujarab tersebut mengeluarkan suara raungan naga dan raungan burung ponik. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga dapat melihat dengan jelas ada 2 bayangan besar mengembun di kehampaan. Dan bayangan itu adalah naga raksasa dan burung ponik api. Setelah kedua bayangan naga dan burung ponik memadat sepenuhnya, dia langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan ganas. Namun Xiaoyan yang melihat pemandangan itu, kecepatan Xiaoyan tidak melambat sedikit pun. Meskipun pada saat sosok naga dan burung ponik meraung ke arahnya, Xiaoyan juga merasakan dampak udara yang menyapu ke arahnya. Karena bayangan ini bukan hanya soal bentuk, tapi keduanya memang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin itu akan sangat menunda waktu sehingga pil obat mujarab ini bisa melarikan diri? Namun sepertinya Xiaoyan mengabaikan naga dan burung ponik tersebut. Kemudian kilatan guntur yang seperti benang sutra tiba-tiba muncul di bawah telapak kaki Xiaoyan. Sehingga sosok Xiaoyan dengan sangat cepat, dia bisa bergegas mengejar pil obat mujarab yang ingin melarikan diri ini. Anda pikir Anda bisa melarikan diri dengan kecepatan ini? Xiaoyan meraung dengan marah, dan saat sosok Xiaoyan menghilang, dia telah muncul kembali di dalam kehampaan. Kemudian sebuah cahaya merah yang tak terkendali keluar dari telapak tangannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.